Om Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSI AK, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Keberterimaan Quick Response Kode Indonesian Standard pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Seindah Wahyuni dengan NIM 18170512223. Pokok bahasan pada presentasi kali ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metodologi Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Pembahasan pada Bab 1 diawali dengan pemaparan latar belakang masalah. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat yang dapat menyebabkan adanya berbagai perubahan dalam lingkungan masyarakat. Dalam mendukung perkembangan teknologi ini, Bank Indonesia mengeluarkan sistem pembayaran non-tunai untuk melengkapi sistem pembayaran tunai yang telah ada. Sistem pembayaran non-tunai ini mengalami peningkatan yang signifikan yang menyebabkan Bank Indonesia kembali meluncurkan inovasi baru terkait sistem pembayaran, yaitu meluncurkan QRIS. QRIS adalah inovasi baru terkait sistem pembayaran melalui QR Code yang digunakan untuk mendukung gerakan cashless, memfasilitasi perkembangan ekonomi digital, dan inklusi keuangan. Gerakan cashless ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi kasus penyebaran COVID-19. Di masa pandemi ini, pembayaran menggunakan QRIS mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini dibuktikan dari data yang diperoleh dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa saat ini pengguna QRIS telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia yang lebih didominasi oleh sektor UMKM, sebesar 95%. Begitu pula pada Provinsi Bali yang mengalami peningkatan adopsi QRIS sebesar 120% jika dibandingkan pada awal tahun 2020, yang juga didominasi oleh sektor UMKM sebesar 93,17%. Peningkatan QRIS secara drastis ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan peningkatan tersebut akan terlihat bagaimana implementasinya terhadap masyarakat secara luas. Berdasarkan prariset yang sudah peneliti lakukan, beberapa pelaku UMKM yang menggunakan QRIS belum mampu menerapkan penggunaan QRIS secara maksimal. Selain itu, terdapat juga isu yang menyatakan bahwa penggunaan QRIS diwajibkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020. Dan hal ini juga didukung dengan PADG nomor 21/18/2019 tentang implementasi standar internasional QRIS untuk metode pembayaran yang menyatakan bahwa semua PJSP yang menggunakan QR Code wajib untuk menerapkan QRIS. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyebab peningkatan QRIS tidak hanya dari keinginan masyarakat secara mandiri, namun juga didukung dengan adanya kewajiban dari Bank Indonesia untuk menerapkan QRIS. PJSP yang menerapkan QRIS ini terdiri dari Bank Nasional dan Bank Daerah, yang mana Bank Nasional terdiri dari Bank BRI dan Bank Daerah terdiri dari Bank BPD. Sehubungan dengan QRIS yang lebih didominasi oleh sektor UMKM, UMKM di Kabupaten Buleleng adalah UMKM di Bali yang mengalami perkembangan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sehingga penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Buleleng dengan tingkat pengguna QRIS paling tinggi, yaitu QRIS yang diakuisisi oleh Bank BRI Kancah Singaraja. Penerapan QRIS yang tinggi tersebut berhubungan dengan penerimaan seseorang terhadap teknologi baru yang dipengaruhi oleh faktor tertentu. Berdasarkan teori TAM 3, penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul dengan judul Keberterimaan Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya,
Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah pada penelitian ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, QRIS mendukung gerakan cashless dalam menghindari penyebaran COVID-19. QRIS mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun pertama penerapannya, dan model TAM 3 mempengaruhi penerimaan teknologi QRIS. Selanjutnya, pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat menggunakan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Rumusan masalah yang kedua, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat menggunakan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng, dan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengembangan teori TAM dan referensi dan tambahan ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan hasil penelitian ini secara manfaat praktis terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur terkait penelitian sejenis. Bagi UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pedoman dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan QRIS. Dan bagi lembaga pengembang QRIS, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan strategi terkait pengembangan QRIS lebih lanjut. Selanjutnya, pemaparan bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori pada penelitian ini terdiri dari grand teori dan secondary teori. Grand teori pada penelitian ini adalah teknologi acceptance model 3 atau TAM 3 yang dikembangkan oleh Van Cates dan Bala tahun 2008. TAM 3 ini adalah model yang digunakan untuk mengukur keberterimaan sebuah teknologi informasi yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Model TAM ini relevan untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang bergerak pada sistem pembayaran, yaitu QRIS. Selanjutnya, secondary pada penelitian ini, yaitu persepsi manfaat adalah tingkat seseorang percaya dengan menggunakan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kemampuan kerja dari para pengguna. Yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan adalah tingkat kepercayaan pengguna teknologi informasi dengan menerapkan teknologi akan terbebas dari usaha dan tidak membutuhkan usaha keras dalam penggunaan dan penerapannya. Yang ketiga, ada minat menggunakan adalah suatu tingkat individu mengenai suatu rencananya secara sadar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada QRIS. QRIS adalah standar nasional QR kode yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi melalui regulator satu pintu. Selanjutnya UMKM adalah unit usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang relevan. Dengan penelitian ini terdiri dari beberapa penelitian, yaitu penelitian menurut Priambodo dan Prabawani tahun 2016 menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna menggunakan layanan elektronik. Penelitian menurut Salika tahun 2020 menyatakan persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan e-money. Penelitian menurut Ningsih et al. Tahun 2021 menyatakan persepsi manfaat berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS. Penelitian menurut Robaniyah dan Kurnianingsih tahun 2021 menyatakan persepsi manfaat mempunyai pengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi OVO secara positif dan signifikan. Penelitian menurut Sulfina et al. Tahun 2022 menyatakan bahwa persepsi manfaat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat penggunaan. Penelitian menurut Ahmad dan Pembudi tahun 2014 menyatakan persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan internet banking.
Penelitian menurut Roban Dunia dan Prayitno tahun 2018 menyatakan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menggunakan QRIS. Penelitian menurut Satika tahun 2020 menyatakan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-money. Penelitian menurut Saputri tahun 2020 menyatakan persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen menggunakan QRIS. Penelitian menurut Palupi tahun 2021 menyatakan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan QRIS. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat tergambar pada slide, yaitu persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara parsial terhadap minat menggunakan QRIS. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama H1. Persepsi manfaat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. H2. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Selanjutnya dipaparkan bab 3 yang diawali dengan pemaparan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu pada UMKM yang menggunakan QRIS yang telah terdata pada Bank BRI Kancah Singaraja, dan waktu penelitian ini sudah dilakukan sejak observasi awal, yaitu pada bulan Agustus 2021 sampai penelitian ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, rancangan penelitian. Seperti yang telah dipaparkan pada slide, rancangan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keberterimaan QRIS pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan permasalahan yang mendasari dari penelitian ini, peneliti sudah merumuskan masalah dengan bantuan kajian teori pada penelitian ini. Dan peneliti juga sudah merumuskan hipotesis atas jawaban sementara dari rumusan masalah. Kemudian, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner yang kemudian diuji menggunakan 3 pengujian, yaitu yang pertama, uji kualitas data, meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian yang kedua, yaitu uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian yang ketiga, yaitu uji hipotesis, yaitu yang pertama, analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian tersebut, nantinya akan dihasilkan suatu hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 57.216 pelaku usaha. Dan sampel penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling yang pengambilan sampelnya berdasarkan pada beberapa kriteria, yang mana kriteria sampel pada penelitian ini adalah responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang aktif menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian ini berjumlah 2.279 yang merupakan pengguna QRIS yang terdata di Bank BRI. Dan jumlah sampel tersebut digunakan rumus Lupin sehingga menghasilkan 96 responden. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka yang dihitung secara sistematis. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yang dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu meliputi data primer berupa jawaban responden dan data sekunder berupa data dari Bank BRI dan Bank BPD. Selanjutnya, metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada persepsi manfaat meliputi 4 instrumen, yaitu yang pertama, QRIS menambah produktivitas dalam menyelesaikan transaksi pembayaran, QRIS memperbaiki sistem pembayaran, QRIS meningkatkan efektivitas sistem pembayaran, dan QRIS bermanfaat dalam transaksi pembayaran. Instrumen penelitian yang kedua, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, meliputi 3 instrumen, yaitu yang pertama, interaksi dengan QRIS, usaha menggunakan QRIS, dan QRIS mudah dalam penggunaannya. Instrumen penelitian yang ketiga, yaitu minat menggunakan, terdiri dari 3, yaitu tertarik untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, memiliki motivasi untuk melakukan pembayaran melalui QRIS, dan keinginan untuk melakukan pembayaran melalui QRIS secara berkelanjutan. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini meliputi 3
teknik analisis data, yaitu yang pertama uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterokedastisitas. Pengujian yang ketiga yaitu uji hipotesis yang meliputi analisis regresi linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya pemaparan bab 4. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, dengan penyebaran kuesioner kepada 96 responden secara langsung diperoleh dua karakteristik utama pada responden, yaitu pelaku UMKM pengguna QRIS mayoritas berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 51 orang. Dan pelaku UMKM pengguna QRIS mayoritas berusia dalam rentang 21 sampai 25 tahun, yaitu sebanyak 27 orang. Selanjutnya, statistik deskriptif. Berdasarkan pengujian melalui SPSS diperoleh data seperti yang tergambar pada slide, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai min, yang menunjukkan bahwa nilai data telah terdistribusi secara merata. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas data. Berdasarkan pengujian melalui SPS yang tergambar pada slide, hasil uji menyatakan nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh data seperti slide yang menyatakan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen variabel reliable sebagai alat ukur. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian seperti yang dipaparkan pada slide, dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,653 dengan asimiotik signifikan sebesar 0,788, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikoliniaritas. Berdasarkan pengujian dapat diperoleh data sebagai berikut, seperti yang tergambar pada slide, yang menyatakan bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai FIP sebesar 3,007, yang berarti nilai tersebut kurang dari 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikoliniaritas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh data seperti yang tergambar pada slide, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ditemukan adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian hipotesis melalui SPSS, diperoleh data seperti yang tergambar dalam slide, sehingga data tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis regresi linear berganda, yang menunjukkan bahwa konstanta 0,812 menunjukkan bahwa apabila semua variabel nilainya 0, maka besar minat menggunakan QRIS sebesar 0,812. Selanjutnya, beta 1 sebesar 0,074 dan beta 2 sebesar 0,071 menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh positif terhadap minat menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS. Selanjutnya, diinterpretasikan pada uji parsial atau uji T yang menunjukkan bahwa X1 mempunyai nilai T hitung sebesar 3,576, yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,661, dan nilai signifikasi X1 kurang dari 0,05, sedangkan nilai koefisien regresinya sebesar 0,074 yang bernilai positif, sehingga H1 diterima, yaitu variabel persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar. Selanjutnya, X2 mempunyai nilai T hitung sebesar 2,963, yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,661. Dan nilai signifikasi X2 lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,071 yang bernilai positif. Sehingga berdasarkan hal tersebut, H2 diterima, yaitu variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar. Selanjutnya, pengujian koefisien determinasi.
melalui SPS yang menunjukkan data sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, ditunjukkan bahwa nilai dari adjusted R-square sebesar 0,547 yang berarti bahwa variansi pada variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan mampu menjelaskan sebesar 54,7% pada variansi minat menggunakan QRIS, sedangkan sisanya yaitu sebesar 45,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang tidak ada dalam model regresi linear. Selanjutnya, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan pembahasan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Apabila pengguna QRIS dapat meningkatkan kinerja pelaku UMKM, maka akan menarik minat pelaku UMKM menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Dan pembahasan yang kedua yaitu persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Apabila dalam penggunaan QRIS, pelaku UMKM dapat terbebas dari usaha, maka akan menarik minat pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Selanjutnya, implikasi penelitian. Implikasi penelitian pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah untuk semakin memperkuat terkait penerimaan teknologi berdasarkan teori TAM 3 yang dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Selanjutnya, implikasi praktis. Implikasi penelitian ini ke depannya mampu menjadi pertimbangan kepada lembaga pengembang QRIS terkait inovasi agar mampu memberi manfaat dan pembaharuan agar semakin mudah digunakan, khususnya terkait pembaharuan dalam persepsi manfaat karena memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan persepsi kemudahan penggunaan. Selanjutnya dipaparkan bab 5, yang diawali dari simpulan dari penelitian ini. Simpulan penelitian ini terdiri dari, yaitu yang pertama, persepsi manfaat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Selanjutnya, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Dan simpulan yang terakhir yaitu persepsi manfaat memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan persepsi kemudahan penggunaan. Selanjutnya, saran. Saran pada penelitian ini meliputi 3, yaitu saran terhadap peneliti selanjutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian pada pengguna QRIS yang berasal dari PJSP, yaitu Bank Nasional secara keseluruhan, dan dapat juga melakukan penelitian dengan metode mixed method. Kepada pelaku UMKM, peneliti menyarankan untuk mengetahui peran internet dan teknologi dalam menjalankan usaha dan menambah pandangan terkait peran dan manfaat QRIS. Bagi lembaga pengembang QRIS, dapat melakukan inovasi dan pembaharuan terkait manfaat dan kemudahan penggunaan dalam transaksi pembayaran melalui QRIS, khususnya pada peningkatan manfaat karena memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan kemudahan penggunaan. Sekian pemaparan, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.